Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Sadaqallahu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, teman-teman, Bapak Ibu Guru, pendamping anak didik tercinta ini, dan anak-anak sekalian, siswa kelas 7-9 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga di hari yang ke-11 ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, lebih-lebih kita masih diberikan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak menjawab, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti saat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan dan saya banggakan, tidak terasa ya, puasa sudah memasuki hari yang ke-11, artinya kita telah menyelesaikan 10 hari pertama di bulan puasa. 10 hari pertama bulan puasa itu datangnya rahmat dari Allah, dan memasuki 10 hari kedua ini Allah memberikan maghfirah atau ampunan yang sebesar-besarnya kepada kita sekalian. Dan 10 hari ketiga adalah kita dari siksa api neraka. Karena itu di 10 hari kedua ini kita banyak-banyak beristighfar, kita juga banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita yang sekarang dan dosa-dosa kita yang masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi di pembukaan saya mengutip ayat surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86, dan saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang nabi yang sangat memudahkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Jadi Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk menceritakan kisah-kisah nabi yang terdahulu, khususnya ini adalah cerita tentang Nabi Idris. Maka saya dalam kesempatan ini kemarin akan cerita tentang bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Idris alaihissalam, karena metode ceramah kepada anak-anak kelas 7 ini memang lebih tepat dengan menggunakan cerita, biasanya lebih masuk ya, sehingga dengan cerita-cerita yang saya sampaikan menambah kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Nabi Idris itu urutannya adalah urutan kedua setelah Nabi Adam di antara 25 Nabi dan Rasul yang kita kenal ya, yang wajib kita tahu. Nabi Idris itu adalah urutan kedua setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh urutan ketiga kalau tidak salah.
Nabi Idris ini adalah merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi masih keturunan dari keenam, dari generasi keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang berasal dari putra beliau yaitu Qabil dan Ikrimah. Ya, jadi masuk generasi pertama ya, manusia purba ini. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diturunkan Allah dari surga ke dunia. Ya. Kalau Nabi Adam itu usianya ratusan tahun. Nabi Nuh juga demikian. Tentu saja Nabi Idris juga usianya panjang. Nabi Idris ini diangkat menjadi nabi pada saat masih muda, yaitu umurnya sekitar 85 tahun. Kok masih muda Pak? Karena usia orang dulu itu memang sangat panjang. Ada yang ribuan tahun, Nabi Nuh mungkin 1000 tahun ya. Nabi Adam hanya 700. Bisa jadi Nabi Idris juga seperti itu. Jadi waktu dulu usia 30 tahun itu masih anak-anak, balita. Karena usianya memang ribuan tahun. Dan tubuhnya memang sangat tinggi dan besar. Ya, akan ada yang 17 meter, bahkan sampai ada yang 30 meter. Makanya kalau ada binatang purba, dinosaurus, tingginya 30 berapa kilometer, ribuan kilometer sudah terasa hawanya neraka dan baunya neraka busuk dan panas. Ya. Sehingga ketika mau masuk ke neraka dihadang oleh malaikat penjaga neraka. Yaitu malaikat siapa menjaga neraka? Malaikat 100 untuk ibu-ibu atau calon ibu-ibu ya. Malaikat Malik ya. Stop. Kamu belum meninggal, jadi belum boleh masuk ke neraka dan belum saatnya karena ini belum kiamat. Lalu malaikat Israfil mengatakan ini sudah diizinkan oleh Allah untuk merasakan bagaimana kehidupan di neraka. Sehingga diizinkan masuk. Waduh, panas sekali. Dan Nabi bercerita, coba alat-alat penyiksaan saya ini tahu seperti apa rasanya. Baiklah katanya si penjaga neraka. Ini saya kasih kamu alat penyiksaan yang paling ringan, yaitu trompa dari api ya, dipakaikan ke Nabi Idris, dipakaikan das. Panasnya itu dari ujung kaki sampai ke kepala, otak itu langsung meleleh. Saking panasnya sampai ada tangan tidak sampai pingsan dan tidak kuat dengan api seperti itu. Akhirnya cepat-cepat dikeluarkan oleh malaikat Israfil dari api dari neraka. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Kalau saya merasakan neraka seperti ini, rasanya tidak ada manusia di dunia ini yang akan berbuat jahat. Karena tak saking takutnya kepada siksa api neraka. Tidak ada manusia yang akan berbuat zalim, tidak ada manusia yang korupsi, tidak ada manusia yang menjelekkan temannya dan lain sebagainya. Karena takut akan siksa api neraka yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan di dunia ini. Jadi saya sudah tahu jadi neraka seperti itu. Izinkan saya permohonan yang terakhir, katanya si Nabi Idris. Permohonan apa lagi Nabi Idris? Saya ingin tahu rasanya masuk surga. Ini enak ini ya. Tidak bisa, ini belum kiamat. Dan ini belum meninggal. Sudah mohonkan lagi kepada Allah. Saya hanya ingin tahu bagaimana rasanya surga. Hanya ingin tahu ya? Iya, hanya ingin tahu. Ya sudah, dimohonkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengizinkan lagi. Maka Nabi Idris bersama malaikat Israfil pergi ke surga. Di sana dilarang oleh malaikat penjaga surga, yaitu malaikat. Kalau surga tahu, neraka aja tak apa. Surga tahu. Ridwan,
Jadi yang dihafal surga saja ini, mulai senangnya saja ini anak-anak ini. Ya, tidak boleh. Ini belum kiamat dan kamu belum mati, kata malaikat. Itulah. Lalu malaikat Israfil mengatakan, ini sudah mendapatkan izin dari Allah. Ya, kalau begitu, akhirnya diizinkan masuk. Pingsan si Nabi Idris. Bukan karena panas, saking senangnya sampai pingsan. Berapa orang histeris melihat kesenangannya datang pingsan juga kan? Nah ini seperti ini kejadian. Tempatnya sangat indah sekali. Di neraka itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan sungai itu ada susu, ya, madu, kemudian hambar minuman keras yang sangat enak dan di sana tidak diharamkan. Coba minum, luar biasa. Enak, tidak ada minuman ya di dunia ini yang seenak di neraka. Di surga ya. Ya maaf. Jadi enak sekali. Saking enaknya dia sampai subhanallah seperti ini. Buah-buahan juga di sana dicoba. Ya, beberapa buah dicoba, diizinkan oleh malaikat, ya sudah coba aja. Dan dia menikmati. Kemudian bangunan-bangunan di sana juga sangat megah. Jauh sekali dengan yang ada di dunia. Jadi kalau ada bangunan terindah di dunia, Burj Khalifa di USA itu, katanya bangunan yang sangat indah, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan surga. Dinding-dindingnya terbuat dari emas, permata, ya, yakut dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat-sangat nyaman sekali. Udaranya antara tak panas tapi tak tegang. Jadi sejuk gitu ya, sejuk gitu dari surga itu. Sehingga Nabi Idris kemudian beda dengan ketika masuk ke neraka. Nabi Idris berlama-lama di surga, tak tuli mulai, ya. Bonsai neraka nggak perlu mulia, ya. Tapi di surga dia kemudian berlama-lama sampai akhirnya ditegur oleh si malaikat Israfil. Nabi Idris, waktumu sudah selesai, kita pulang. Sedang dari Nabi lagi. Saya masih ingin menikmati satu buah lagi. Diingatkan lagi sebentar, saya masih ingin minum lagi dan sebagainya. Sampai akhirnya sudah waktumu sudah habis. Ayo kita keluar sekarang. Akhirnya keluar. Sampainya keluar, dia mengatakan kepada malaikat Israfil, malaikat Israfil, sandal saya ketinggalan di dalam. Jadi saya ingin mengambil sandal saya lagi di dalam. Izinkan saya masuk lagi ke surga. Tuh, katanya sih, malaikat Israfil ada saja ini kan, si istri sini. Jadi dia masuk lagi ke dalam surga. Setelah masuk, ya, mana sandalmu? Tidak ketemu. Sandal saya tidak ketemu, padahal sudah dipakai sandalnya. Ayo sudah keluar. Ini akal-akalannya sih Nabi Idris supaya tidak bisa keluar dari surga lagi. Sudah Nabi Idris, Anda ini tidak boleh tinggal di sini karena ini belum kiamat, Anda belum mati. Sudah, saya kan sudah pernah menjalani mati. Pintar juga ya. Saya sudah pernah menjalani mati. Ya. Kemudian saya sudah disiksa api neraka, ya kan? Maka sekarang izinkan saya untuk tetap di surga. Jadi ternyata Nabi Idris itu mengakali si malaikat Israfil, ya. Akhirnya digalunai hikmah ilmu yang banyak oleh Allah karena memang rajin beribadah, ya. Jadi kalau anak-anak ini ingin pintar, ya, ingin cerdas, banyak-banyaklah atau rajin-rajinlah beribadah. Yang kedua, beliau bekerja keras untuk mengajak orang kembali ke jalan Allah. Jadi sering berdakwah, ya. Makanya dia terlalu imam Allah, sangat dekat dengan Allah. Setelah merasakan sakitnya neraka dan nikmatnya surga, beliau bukan kembali ke dunia. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, jangan kita terlena kepada harta yang berlebih-lebihan, yang senang kepada dunia yang berlebihan, karena